Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosemina, saya dari Fakultas Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pancasakti Bekasi. Saya akan menyajikan tentang marketing turbo. Para pemasar dituntut semakin cepat dalam menawarkan produk atau pelayanan. Cepat di sini berarti benar-benar lebih cepat dari pesaingnya atau lebih cepat dari sebelumnya. Dalam persaingan yang demikian ketat, produk atau pelayanan yang paling cepat diterima oleh pelanggan adalah produk yang menjadi pemenang. Dengan bantuan teknologi sekarang ini, kecepatan menjadi competitive advantage bagi banyak perusahaan. Jika dulu konsumen masih sabar antri untuk beberapa jam di bank, kini konsumen hanya bersedia mengantri beberapa menit. Jika bank gagal menyampaikan atau delivery jasa dalam hitungan menit, konsumen akan segera pindah ke bank lain. Oleh karena itu, kemudian bank banyak mensikapinya dengan memberikan pelayanan dengan ATM maupun mobile banking. Tidak hanya di sektor jasa, di sektor barang pun kecepatan memainkan peranan yang penting bagi keberhasilan perusahaan dalam memikat dan mempertahankan pelanggan. Para pemasar handphone seperti Nokia, Xiaomi, dan Sony Ericsson seolah-olah beradu cepat untuk meluncurkan produknya yang paling canggih. Sebelum konsumen dapat mengeksploitasi segala kecanggihan di dalam handphone lama, produk baru sudah diluncurkan. Misalnya Nokia sampai akhir tahun ini akan meluncurkan 6 produk telepon seluler atau ponsel berbasis teknologi atau kode Division Multiple Access atau CDMA yang kompatibel dengan Global System for Mobile Communication dan dengan berbagai pilihan mulai dari yang sederhana sampai canggih. Inilah era adu balap dalam pemasaran. Pemasaran tidak sekadar dituntut untuk beradu cepat, tetapi super cepat. Meskipun mesinnya pun harus pakai turbo. Kalau bisa, konsumen baru berniat membeli, produknya sudah ditawarkan. Dewasa ini perusahaan tidak bisa memonopoli inovasi karena dengan cepat inovasi itu akan segera ditiru pesaingnya. Kecepatan menjadi penentu kemenangan persaingan, namun meluncurkan produk atau memberikan pelayanan yang super cepat tidaklah mudah. Perusahaan harus memiliki infrastruktur dan saluran konsumen atau channel member yang baik. Sumber daya dan kinerja perusahaan pun juga harus prima. Pengertian turbo marketing. Turbo marketing berkembang pada tahun 90-an di mana kecepatan menjadi faktor penting dalam pemasaran produk maupun jasa. Turbo marketing sebenarnya bukanlah istilah baru. Di dalam literatur dapat ditemui istilah lain dari turbo marketing, misalnya speed marketing. Persyaratan turbo marketing. Untuk dapat memberikan pelayanan yang super cepat atau turbo kepada konsumen, sebuah perusahaan harus memenuhi beberapa syarat. Turbo marketing memerlukan konsentrasi penuh tentang bagaimana mengurangi waktu penyampaian barang atau pelayanan kepada konsumen. Sebelum perusahaan dapat melakukan respon yang cepat, perusahaan perlu mengetahui terlebih dahulu hal-hal yang menjadi keinginan konsumen. Untuk itu diperlukan mekanisme yang sistematis untuk selalu mendengarkan suara konsumen. Nilai adalah harga yang rendah. Sejumlah konsumen memandang nilai adalah harga yang rendah. Uang yang mereka bayarkan menggambarkan persepsi konsumen tentang nilai. Harga moneter atau merupakan determinan terpenting bagi konsumen jenis ini. Namun tidak berarti bahwa tingkat kualitas dan atribut-atribut intristik tidak
relevan bagi konsumen sejenis ini. Nilai adalah apapun yang saat inginkan dari sebuah produk. Sebagian konsumen lebih menekankan kepada manfaat yang mereka terima dari suatu produk daripada berfokus pada uang yang diberikan. Nilai adalah kualitas yang saya dapatkan untuk harga yang saya bayarkan. Nilai adalah apa yang saya dapatkan dari apa yang saya berikan. Komunikasi antar saluran. Turbo marketing membutuhkan komunikasi yang intens antara anggota saluran. Penjual dan pemasok harus berkoordinasi agar dapat memberikan pelayanan dengan cepat serta dengan biaya rendah. Hal yang harus dilakukan perusahaan adalah membuat sistem komunikasi yang efektif pada rantai nilainya atau volume chain yang menurut Porter 1985 meliputi logistik ke dalam, pemasok, operasi logistik keluar, pemasaran, dan pelayanan. Tugas setiap perusahaan adalah untuk memantau biaya dan kinerja pada tiap-tiap entitas yang berkaitan dengan penciptaan nilai yang berupaya melakukan perbaikan dalam sudut pandang strategi. Konsep volume chain menekankan 4 aspek utama untuk meningkatkan laba, yaitu 1. Keterkaitan dengan pemasok, 2. Keterkaitan dengan pelanggan, 3. Keterkaitan proses pada volume chain suatu unit bisnis, 4. Keterkaitan antara volume chain untuk bisnis yang ada dalam perusahaan. Turbo marketing akan dapat menjadi alat pemasaran yang baik kalau perusahaan mengkomunikasikan layanan yang cepat ini kepada pelanggan. Namun perusahaan harus yakin betul bahwa pihaknya maupun memenuhi janji itu, karena jika janji cepat ini meleset bisa jadi bumerang. Pengharapan pelanggan akan segera naik karena janji layanan cepat. Jika kenaikan pengharapan ini tidak betul-betul bisa dipenuhi perusahaan, maka sesungguhnya perusahaan hanya menciptakan kekecewaan pada konsumen. Uraian ini akan ditutup dengan sebuah kesimpulan dan gambaran perusahaan yang menerapkan turbo marketing. Di masa yang akan datang, tuntutan konsumen akan pelayanan yang semakin cepat pasti akan semakin besar. Demikian juga persaingan yang semakin ketat akan memaksa perusahaan beradu cepat untuk sampai pada konsumen. Terlepas dari biaya dan kendala lain yang dihadapi perusahaan, nampaknya untuk menang dan dalam perebutan memperoleh pelanggan tidak akan ada jalan lain bagi perusahaan untuk menerapkan turbo marketing. Terima kasih, hanya segitu yang saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.